setelah Jokowi hadir di Makassar itu, maka beberapa partai politik membuat statement mendukung Prabowo. Dukungan kepada Prabowo bukan berarti dukungan terhadap Gibran. Sudah tidak nyaman lagi dengan posisi Gibran di situ. Enak aja loh. Sesungguhnya gendang sudah ditabuh oleh Jokowi. Genderang perang. Peluru yang dimiliki oleh PSI itu kira-kira kalau senjata ya peluru hampa, bukan peluru tajam. Dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speaker. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Slamet ini akademisi Universitas Nasional, disingkat UNAS. Ya. Bung Slamet, Ya. gimana? Alhamdulillah kabar baik. Politika fluktuatif ya? Oh iya, kita tunggu nih Februari ini katanya semakin menghangat di tengah semakin situasi. Iya. Tapi di Makassar kemarin hot. Oh iya ya. Ya. Oh itu dia. Kemarin tensi politik di Makassar hot ketika Kongres PSI di sana ya. Iya. Rakernas di Makassar dan Jokowi diminta berpidato. Itu menjadi hot tuh pidatonya. Oh. Viral di mana-mana ya, dan banyak dikomentari orang pro kontra. Kenapa jadi pro kontra? Karena Jokowi dengan berapi-api eksplisit menyatakan dia akan siap habis-habisan menangkan PSI. Dia bilang saya sanggup datang ke semua provinsi, kabupaten, kota, bahkan di daerah-daerah ya. Berarti sampai kecamatan ya? Sampai kecamatan dia bilang. Wush. Saya masih kuat dia bilang. Dan sanggup dia bilang begitu. Menurut Pak Slamet nih, sinyal apa yang dikirim Jokowi nih kepada rakyat Indonesia? Iya. Apakah dia ingin mengatakan bahwa isu tentang saya sakit itu tidak benar? Kira-kira. Ya, kalau dalam politik itu kehadiran adalah pesan. Oke. Kehadiran ada pesan. Jadi kehadiran Jokowi di acara puncak Partai Solidaritas Indonesia ini bisa dibaca sebagai ada komunikasi simbolik yang sedang dia kirim kepada masyarakat, terutama masyarakat politik. Nah, dia ingin menegaskan bahwa dirinya masih sangat kuat secara politik. Jadi dia ingin menunjukkan itu bahwa dia adalah aktor politik yang relevan diperhitungkan. Walaupun sudah tidak jadi presiden. Iya, betul. Jadi dia mau bilang ini, saya beda dengan presiden-presiden lainnya. Ketika presiden-presiden lainnya sudah berhenti, tidak punya lagi kekuatan. Setidaknya dia ingin mengatakan bahwa saya aktor politik yang relevan pasca presidensi. Jadi walaupun sudah lewat pilpres, saya adalah aktor politik yang tetap harus diperhitungkan oleh semuanya, termasuk oleh partai politik. Jadi dia mau katakan bahwa teori tentang bebek lumpuh itu tidak benar bagi dia. Kira-kira seperti itu. Jadi mobilisasi fisik yang dia katakan akan mengunjungi berbagai daerah, termasuk ke kecamatan-kecamatan, itu memperkuat citra stamina politiknya. Bahwa gue masih kuat. Gua sehat. Gue sehat. Tidak seperti isu yang dikembangkan bahwa fisik sudah menurun. Iya, kira-kira gitu. Jadi di sini juga dia ingin mengemukakan bahwa loyalitas saya masih banyak.
pendukungnya masih banyak. Iya, jaringan pendukungnya masih kuat. Itu maknanya. Kemudian sebaliknya, ketidakhadiran dia dalam beberapa proses hukum, ya kan? Ya, termasuk di Solo itu yang hanya berjarak berapa kilo sih gitu ya, nggak sampai 10 kilo atau cuma 5 kiloan. Apapun alasannya, secara politik harus kita baca bahwa mudah ditafsirkan ini sebagai disonansi antara keberanian politik dan kehati-hatian hukum. Jadi dia mengemukakan bahwa secara politik saya berani, tapi secara hukum dia menjadi hati-hati sekali. Artinya apa? Ada kelemahan-kelemahan dalam diri dia secara hukum. Makanya dia lebih menonjolkan sisi politik, lebih kuat. Dari perspektif strategi kekuasaan yang saya baca, maka aktor politik seringkali memisahkan dua arena. Arena politik dan arena hukum. Dalam arena politik ini tempat membangun narasi. Ya, jadi tempat untuk membangun narasi, legitimasi massa, dan koalisi. Ini betul-betul dia sedang membangun jaringan terus. Legitimasi gue masih kuat. Gue masih punya massa. Nah, sementara kalau dari arena hukum, risikonya tinggi. Ini adalah tempat resiko reputasi. Jadi dia harus mengelolanya secara defensif kalau dari sisi hukum. Melalui apa? Melalui pengacaranya. Jadi betul-betul dia lebih memilih arena politik daripada arena hukum. Jadi apalagi bagi seorang mantan presiden itu, setiap langkah di pengadilan bukan hanya persoalan hukum, tapi juga pertaruhan narasi politik. Gitu, Bung. Jadi dia betul-betul hati-hati sekali masuk ke kancah hukum, makanya jangan percaya kalau dia akan hadir. Enggak akan. Itu pernyataannya adalah pernyataan politik, bukan pernyataan hukum. Jadi makna simbolik yang dia sampaikan dalam pidato itu sebenarnya dia ingin mengirim pesan bahwa dia masih punya cukup pengaruh yang kuat di rakyat Indonesia ya. Betul. Sehingga dia bilang dia habis-habisan kira-kira gitu. Tapi bagaimana dengan kenyataan yang ada di lapangan, Bung Slamet kan sebagai pakar politik nih. Apakah memang pidato Jokowi yang tadi mengirim makna simbolik bahwa dia masih punya dukungan yang kuat dari masyarakat, itu memang faktanya di lapangan begitu? Nah, ini atau sebenarnya anomali aja? Ini harus diuji. Jadinya dia betul-betul merasa bahwa kalau hadir di arena pengadilan, ya, maka dia merasa bahwa dia harus bertarung dalam agenda setting yang belum tentu dia bisa kuasai media massa. Agenda settingnya kan dari media massa. Nah, sementara dalam teori jurnalistik itu name-make news, nama membuat berita. Ketika dia sudah tidak menjabat, maka pamornya jelas sudah kalah dengan Presiden Prabowo misalnya. Kalau dari segi berita? Iya. Nah, ini yang menjadi persoalan, dia ingin, dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum yang berpotensi menguras legitimasinya. Kan ketika menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, pertanyaan pengacara, orang akan membaca kualitas orang ini nantinya. Itu dia hindari. Karena itu dia nggak pernah berani kan wawancara model-model seperti ini. Kalau belum disetting. Nah, seperti ini kan. Saya hanya diberitahu temanya. Temanya soal ini. Nah, kan. Tapi kalau ini detail, bahkan
ada prom yang tinggal dia baca. Nah, tapi kalau di pengadilan kan nggak bisa seperti itu. Nah, jadi betul-betul dia menghindari proses hukum. Nah, jadi ada arti konspiratif di sini. Jadi dia sedang memperhatikan kalkulasi komunikasi politik. Karena itu Jokowi akan memaksimalkan panggung politik yang cenderung menguntungkan dia dan juga meminimalkan eksposur dari sisi hukum. Karena ini arena yang tidak terkendali. Lihatlah di TV-TV kan. Bagaimana kemudian dalam tanda petik pendukung-pendukungnya tidak masuk ke dalam substansi, tapi menyerang personal orang. Nah, seperti itu. Makanya betul-betul dia hindari. Oh, jadi Bung Slamet ingin mengatakan bahwa Jokowi lebih memilih panggung politik daripada panggung hukum. Betul. Gitu. Betul. Misalnya dia lebih memilih hadir di Kongres daripada memilih hadir di persidangan, seperti itu. Iya, jadi sama dengan janji dia akan menghadirkan ijazah dari tahun 2014 sampai sekarang. Artinya sudah 12 tahun, nggak pernah terwujud. Jadi dia betul-betul sedang memikirkan kehadirannya kemarin di PSI, itu dia sedang merancang konsolidasi politik untuk jangka panjang. Nah, dalam teori komunikasi politik itu ada yang disebut konsep strategic ambiguity. Jadi politisi sering membuat pernyataan yang membuat pernyataan sehingga ada ruang interpretasi dan waktu. Orang awam barangkali akan percaya dengan pernyataannya, dengan waktu yang dikemukakannya. Padahal waktu untuk menunjukkan ijazah di depan hakim misalnya bisa dibaca sebagai upaya memindahkan beban pembuktian ke proses institusional hukum. Jadi Anda nggak bisa berharap bahwa Jokowi akan meladeni dalam arena hukum karena dia merasa bahwa ini lemah sekali. Gitu. Maka dia lebih senang hadir di acara-acara panggung-panggung politik, betul. Oke. Yang menarik lagi, Pak Slamet, bahwa yang dia kemukakan itu kan jelas-jelas semua eksplisit ya, bahwa dia akan habis-habisan, dia akan mengerahkan semua tenaga, pikirannya untuk PSI, kan gitu. Apakah ini juga bukan bahasa simbolik yang dikirim kepada pesaing-pesaing politiknya atau pesaing-pesaing politik anaknya? Karena kan yang pasti nanti di pemilu akan datang kan sudah bukan Jokowi yang turun bertarung, tapi dia diwakilkan oleh anaknya si Gibran. Apakah ini bagian dari makna simbolik yang sedang dikirim kepada pesaing-pesaing anaknya? Dalam hal ini Gibran, pesaing-pesaing Gibran. Saya ingin katakan begini, bahwa di 2029 Jokowi kan sudah tidak akan mungkin bertarung di Pilpres. Tapi yang kemungkinan besar adalah anaknya, kan gitu. Oleh karena itu, maksud saya, apakah kemarin pesan ya yang disampaikan kepada audiens di situ, pidato-pidatonya tentang politik itu sekaligus mengirim pesan kepada pesaing-pesaing atau rival politik anaknya, si Gibran. Persis, Bung. Jadi begini ya, konsolidasi PSI untuk menuju 2009 menunjukkan orientasi jangka panjang. Nah, bagi aktor politik seperti Jokowi, horizon 5 tahunan ini adalah waktu yang sangat singkat sekali, gitu ya. Dan fokus pada 2029 ini bisa menjadi cara bagi dia untuk menggeser percakapan publik dari kontroversinya dia ke proyeksi masa depan. Karena itu bisa dibaca dari setelah Jokowi hadir di Makassar itu, maka beberapa partai politik membuat statement mendukung Prabowo pada periode berikutnya. Bahkan PAN sudah mengajukan Prabowo Julhas. Itu adalah
bentuk Perlawanan. perlawanan dari partai-partai politik. Artinya sesungguhnya mereka sudah tidak nyaman lagi dengan posisi Gibran di situ. Enak aja loh, nah, kan kira-kira PSI itu siapa? Gitu ya. Kami sudah berjuang lama dan kami punya perwakilan di parlemen. Jadi betul-betul cara Jokowi itu ingin menggeser percakapan masa kini ke masa depan. Jadi betul-betul dia ingin menanamkan narasi keberlanjutan bahwa PSI ini ingin Prabowo dengan Gibran. Maka dibaca oleh partai-partai lain sampai Demokrat pun mengatakan akan mendukung Prabowo. Prabowo saja disebut. Prabowo saja. Jadi ini pelan-pelan menurut saya bulan madunya akan berakhir. Jadi Bung Slamet mau Iya. bilang pernyataan Jokowi, pidato Jokowi itu justru blunder politik bagi dia sendiri. Blunder politik. Pertama katanya lu kurang sehat. Tapi perjalanan jauh ke Makassar bisa gitu kan. Ke pengadilan di Solo nggak bisa. Jadi memang harus kita lihat banyak pemimpin pasca dia tidak menjabat lagi berusaha ingin memastikan bahwa warisan politiknya tetap hidup melalui kendaraan partai atau jaringan loyalis. Nah, Jokowi ini punya yang namanya relawan. Tapi bukan partai politik. Ini ujian bagi dia, PSI ini. Dengan misalnya pertanyaannya adalah ketika dia sekarang, saya kira aktor-aktor politik kalau diundang oleh PSI akan berpikir 2 atau 3 kali. Jangan-jangan misalnya PSI menghadirkan Prabowo Subianto, ya, misalnya presiden. Jangan-jangan masa yang hadir adalah masa Prabowo, bukan masa PSI, ya kan? Orang yang datang ingin melihat Prabowo, Ingin melihat Prabowo. bukan melihat PSI. Ya, begitu juga yang lain. Misalnya di Makassar, seorang Yusuf Kala yang namanya sudah tenar di kampung halamannya. Kalau diundang PSI, jangan-jangan karena orang ingin melihat figur Yusuf Kala bukan Gibran. Maka menurut saya Jokowi. Bukan Jokowi pula kan. Makanya sekarang partai-partai politik ini kan pemerintahan Prabowo sudah mau berusia 2 tahun Oktober ini. Yeah. Nah, 2 tahun itu semua sudah ancang-ancang ke pemilu berikutnya. Jadi betul-betul lonceng pertarungan sesungguhnya sudah gendang sudah ditabuh oleh Jokowi. Genderang perang. Oke, kita mulai berperang, bertarung secara politik sekarang. Gitu. Jadi menarik ya untuk disikapi ya, Iya. bahwa ternyata pernyataan Jokowi itu yang disampaikan di Rakernas PSI justru blunder politik, ya, karena partai-partai lain justru agak marah ya, mulai menarik dukungan terhadap Prabowo Gibran ya. Iya. Sekarang yang dia dukung penuh cuma Prabowo, bukan lagi Gibran. Betul. Jadi ini kan dia berusaha mengumandangkan bargaining politik kepada siapapun bahwa ini partai besar loh. Partai kami partai besar. Oke. Partai gajah partai besar. Karena itu kami pesannya itu kami harus diperhitungkan. Oke. Padahal partai kecil. Padahal partai kecil. Nggak ada wakilnya di parlemen ya. Nggak ada. Jadi dia ingin membangun citra, image bahwa PSI ini partai besar, bukan Iya. partai kecil. Iya. Dan yang menarik lagi, Bung Slamet, ada pernyataan yang disampaikan oleh ketua umumnya, si Kaisang. Oh, apa Ini katanya? luar biasa nih pernyataannya. Saya baru mendengar narasi ini ya. Iya. Kaisang bilang itu dia akan peras darahnya habis-habisan, sebisa mungkin. Ini kan nggak pernah kita dengar ada Iya, iya. kalimat-kalimat begini. So, peras darah apa maksudnya ini? Kok Aneh anak ini ya menurut saya. mirip-mirip dengan pernyataan Jenderal Listio Sigit ya? Saya nggak tahu, tapi dia bilang, Kan titik darah penghabisan. oh ya, saya cuman peras darah ini saya nggak ngerti apa maknanya peras darah bekerja. Saya belum menemukan makna dari peras darah ini. Kira-kira kalau menurut Bung Slamet apa sih yang dimaksud Kaisang ini? Jadi menurut saya dalam konsep
klasik ilmu politik, ini adalah bentuk proteksi terhadap diri partai politik. Berarti ketakutan dong? Iya, lu jangan macam-macam sama gua, kan kira-kira gitu kan. Nah, sejak teorinya Machiavelli muncul dan juga teori-teori politik yang modern, kekuasaan itu harus dipahami bukan hanya sebagai alat memerintah, tapi juga alat untuk mekanisme perlindungan diri. Jadi ini adalah alat perlindungan diri bagi keluarga Jokowi, partai ini. Dia ingin melindungi dirinya. Kekuasaan jadi harus dipahami bukan sebagai alat pemerintah, tapi juga mekanisme perlindungan diri bagi bekas penguasa dan keluarganya. Maka dukungan Jokowi yang begitu total kepada PSI bisa dibaca dalam beberapa lapis. Menurut saya, lapisan ideologisnya, dia ingin membentuk rumah baru politik bagi keluarganya dan juga bagi jaringan pendukungnya, karena ini sebenarnya harus dibaca ini adalah partai keluarga besar Jokowi. PSI? Iya, harus dibaca seperti itu. Kemudian dari lapisan strategis, dia betul-betul menciptakan platform tawar-menawar dalam konfigurasi kekuasaan 2029 nanti. Jadi betul-betul ini harus dibaca seperti itu. Kalau dari lapisan personal juga menjaga relevansi dan akses terhadap pusat kekuasaan. Kami masih punya akses terhadap kekuasaan yang sekarang sedang dipegang oleh Presiden Prabowo. Itu artinya dia baca seperti itu. Publik harus memahami itu dari pernyataan yang dikemukakan oleh Jokowi, oleh Kaisang. Jadi betul-betul ini adalah proteksi diri yang pelan-pelan sudah tidak nyaman, kira-kira begitu. Tidak nyaman bagi keluarga Jokowi, peristiwa Nepal misalnya, apa iya dia nggak perhitungkan itu? Ini menjadi sebuah ketakutan bagi rejim-rejim atau penguasa-penguasa bahwa peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi pada diri dia. Itu ketakutan, jadi proteksi diri. Jadi gua akan lawan habis-habisan. Peras darah. Kira-kira begitu. Jadi itu makna simbolik dari pidato-pidato mereka. Iya, jadi betul-betul menyatakan siap perang, walaupun sesungguhnya amunisi perangnya itu nggak ada, menurut saya. Tipis sekali. Kenapa Bung Slamet Iya. bisa menyimpulkan bahwa amunisi perang PSI itu sebenarnya tidak ada? Ya, pertama dia bukan partai di parlemen. Satu. 2 kali bertarung, gagal terus di parlemen. Padahal Jokowi ada di sana sebagai presiden. Maksudnya sudah di backup oleh kekuasaan pada saat itu. Sudah. Tapi toh tetap nggak bisa. Partai mana yang balihonya paling banyak ketika pemilu kemarin 2024? PSI. Iya. Ternyata amunisinya itu adalah kira-kira senjatanya adalah senjata dengan peluru hampa, bukan peluru tajam. Peluru yang dimiliki oleh PSI itu kira-kira kalau senjata ya peluru hampa, bukan peluru tajam, kira-kira gitu. Jadi publik juga sudah tidak takut. Kurang dekat apa Julhas, gitu kan? Zulkifli Hasan dengan Jokowi. Ya. Ternyata PAN sudah mengatakan bahwa Prabowo Julhas. Oh, dia udah deklarasikan? Deklarasi itu kan? 2029. 2029. Itu artinya dia mau menyatakan bahwa dia sudah melakukan perlawanan terhadap Jokowi nih. Iya. Jadi kekebalan yang ada pada diri Jokowi itu akan tergerus, akan tereduksi begitu ya secara politik pelan-pelan. Jadi elit-elit partai politik itu sudah membaca pelan-pelan udah nggak ada pengaruhnya nih pelan-pelan. Jadi berani memberikan perlawanan gitu. Dukungan kepada Prabowo
bukan berarti dukungan terhadap Gibran. Nah, gitu. Oke. Jadi Bung Slamet ingin katakan semakin pemerintahan ini berjalan Iya, dan umurnya semakin matang, iya. kekuatan Gibran sebagai wapres itu semakin tergerus. Otomatis. Jadi kedekatan Jokowi dengan PSI yang memang itu partai keluarganya, itu kan sebenarnya ingin ditampilkan tadinya malu-malu ini sebagai bargaining position. Iya, tadinya kan masih Alat tawar. ya. Dalam demokrasi sistem multipartai ya masuk akal tokoh seperti Jokowi muncul seperti itu. Jangan dulu, Bos Slamet. Jadi berarti PSI ini adalah kendaraan politiknya Gibran juga nanti ya? Oh ya udah pasti. Nah, maka kemudian publik akan melihat bahwa praktek politik yang dilakukan Jokowi dengan keluarganya ini sedang kira-kira kampanye pencitraan. Ini benar-benar pencitraan yang kemarin satu rangkaian. PKB punya acara, Gerindra punya acara. Jadi betul-betul sedang pamer kekuatan, Bung. Gitu. Jadi semakin menarik kalau dilihat ya pertarungannya. Iya. Semakin dekat pemilu, semakin terlihat pertarungan ini ya. Persis, Bung Slamet. persis. Oke, Bu Slamet. Apa kira-kira dampak negatif dan positifnya nih ketika Pak Jokowi ini sudah keluar dengan secara eksplisit? Tadinya kan keluarga Jokowi ini kan belum terlalu terbuka bahwa dia berada di PSI, tapi begitu Jokowi menampakkan diri sebagai dewan, apa sih posisinya Pak Jokowi sana? Jadi menurut saya Jokowi ingin mempersonifikasikan dirinya dengan PSI. Jadi dukungan all out Jokowi terhadap PSI ini bisa dibaca sebagai proyek institusionalisasi Jokowisme. Jadi ada Jokowisme loh. Dan dalam politik komparatif, pemimpin seperti ini mencoba membangun kendaraan politiknya dengan memastikan bahwa keberlangsungan agenda politik PSI harus diakomodasi oleh pemerintah. Jadi keberhasilan Jokowi itu harus dimaknai, harus dilanjutkan kalau memang Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan keberlanjutan dari Jokowi. Betul-betul ini institusionalisasi Jokowisme. Jadi seperti itu. Malah sebenarnya beruntung bagi Prabowo bahwa oh ya sudah, kalau kau Jokowisme, sekarang Prabowisme. Kita berseberangan jalan kalau gitu. Tapi itu tidak akan diucapkan oleh Prabowo, saya kira begitu. Oke, Bung Slamet, apakah Bung Slamet melihat bahwa dengan hadirnya Jokowi secara eksplisit mendukung habis-habisan PSI, maka secara otomatis para relawan yang selama ini memberikan dukungan kuat, Termul, Basar, itu akan juga beralih mendukung PSI? Ya mau nggak mau, karena kalau kita naik kapal, maka kita harus menyiapkan skoci. Ya mungkin ini skoci terakhir, skoci yang tersisa dari Jokowi, karena tersisa, dia, mau masuk Golkar nggak bisa, mau masuk Gerindra apalagi. Kenapa nggak ambil P3? Iya, saya kira platform politiknya agak berbeda ya. Dia ideologi politiknya beda. Ideologi politiknya berbeda. Dia ingin merangkul semua golongan, terutama kalangan muda. Kalangan muda. Tapi kehadiran Jokowi justru akan dipertanyakan oleh kalangan muda. Lu udah kepala 6 gitu, lu sakit-sakitan gitu kan. Jangan kemudian mengajak kami mendukung Anda misalnya. Kaisang itu kan bukan sebagai representasi Gen Z atau milenial, tapi ada representasi dari keluarga Jokowi. Anak presiden. Anak presiden gitu loh. Jadi bukan representasi anak muda ya? Bukan.
bukan pula representasi anak muda yang cerdas. Bukan itu. Karena itu betul-betul mau tidak mau Jokowi bisa jadi menjadikan PSI adalah sekoci terakhir dalam bingkai politiknya untuk melindungi dirinya dari proses-proses hukum itu, Bung. Bung Slamet, apakah pidato kemarin Jokowi ya di PSI itu boleh dikatakan itu sebagai bentuk deklarasi dia mendeklarasikan pasangan Prabowo Gibran kembali. Dia ingin menutup peluang bagi wakil-wakil presiden lain yang akan berpasangan dengan Prabowo. Pasti dia coba mendahului seperti itu. Ya, mendahului. Ya. Tapi yang dia lupa barangkali kan dalam pertarungan kepresidenan ini, dalam presidensi itu akan dilihat lu punya apa gitu kan. Lu punya apa, kemudian ini aja belum tentu dia akan lolos di dalam kancah pemilu legislatif nanti. Belum tentu. Suaranya berapa kan akan berpengaruh. Ketika suara 50 dengan suara 15, maka harus ngalah dong. Lu siapa? Lu bukan siapa-siapa di sini. Justru itu ketika nanti PSI terlibat di dalam kancah pemilu itu akan membuktikan betapa kuat atau betapa lemahnya. Contoh banyak pihak selalu berkoar-koar, misalnya sebagai tokoh buruh. Tapi begitu dilegalisasi menjadi partai buruh, ketika ikut pemilu, mereka nggak lolos, artinya nggak dianggap. Nah ini pertaruhan nih bagi Jokowi terhadap PSI. Apapun dia akan lakukan karena ini adalah sekoci terakhir untuk mempertahankan keluarganya dari proses-proses hukum terutama. Oke, Bung Slamet, kalau nanti misalnya nih kita berandai Prabowo tidak jadi menggandeng Gibran sebagai wakil presidennya, apakah Jokowi kemungkinan besar dalam hal ini PSI akan melawan Prabowo? Melawan Prabowo saya kira tidak punya kekuatan yang signifikan untuk melawan. Justru dia akan merangkul Prabowo supaya bisa masuk di dalam kabinet atau pemerintahan yang baru nanti. Saya kira itu tadi kuncinya. Boleh dia punya senjata modern, tapi pelurunya peluru hampa. Jadi nggak ada guna juga. Karena itu menurut saya PSI berusaha sekali secara normatif selalu mengirimkan pesan-pesan ideal kepada publik bahwa dia adalah partai politik yang harus diperhitungkan karena di belakangnya adalah mantan presiden. Itu yang selalu narasi dikumandangkan di dalam kegiatan-kegiatan pesta-pesta partai. Oke, jadi menurut Bung Slamet, walaupun nanti Prabowo tidak memakai Gibran di 2009 untuk paket sebagai wakil presiden, Jokowi atau PSI tidak akan mungkin berani melawan kekuatan Prabowo ya dengan partainya. Ini kan yang menarik kemarin ketika Bung Rismon Sianipar itu mengirim buku kepada Presiden Prabowo, baik lewat Sekretariat Negara, bahkan langsung ke Hambalang. Buku itu kan menyatakan, menurut keyakinan dia, Gibran itu tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Artinya apa? Artinya kalau Prabowo masih terus bersama Gibran, ini akan menjadi masalah bagi Prabowo di kemudian hari. Apalagi sekarang sudah terjadi proses pergantian hakim konstitusi, di mana sang paman sudah tidak bisa lagi membela keponakannya. Ini sudah terjadi pelemahan di dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi semakin lemah, dan kalau Bung Abraham lihat pertanyaan-pertanyaan hakim kepada saksi-saksi yang menguntungkan Jokowi di persidangan dugaan ijazah palsu itu, pertanyaannya kencang sekali. Dan itu mereka tidak bisa menjawab. Karena itu betul-betul pelan-pelan
kejaksaan, kehakiman sudah mulai menakar kekuatan Jokowi, sudah mulai pudar. Gitu. Luar biasa, Bung Iya, Samet. iya. Terima kasih apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua ya. Iya. Mengedukasi kita sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.